Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Sumpah Pocong di Sekolah 2008. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oh ya, mohon maaf ya jika kualitas gambar di video ini burik, karena film ini termasuk langka. Jadi mari kita nikmati saja ceritanya. Scene diawali prolog yang menyatakan bahwa asrama Pramudia Mulia dihuni arwah penasaran yang meninggal secara tragis. Dan setiap malam mereka berkeliaran di sekolah ini hanya ingin mencari siapa pelaku yang menyebabkan kematian mereka. Film pun dimulai. Scene pindah ke Dimas yang mencukur rambut juniornya. Tiba-tiba lampu mati. 5 detik lagi juga nyala. 3, 2, 1. Alasan mereka dicukur agar bisa melihat hantu sebagai gantinya ospek. Yang ini juga kak? Itu cukur sendiri King Kong. Malam hari mereka ke sekolah. Waktu uji nyali adalah 1 jam. Kalau kalian berhasil, kalian bertiga layak masuk yang kita. Syarat lainnya yaitu mereka harus buka celana sesuai aturan melihat setan dengan mata telanjang, yang berarti Melihat setan dengan mata dalam keadaan telanjang. Abdul, Rahman, dan Saleh mulai uji nyali. Mereka berpencar agar lebih cepat bertemu setan. Saleh ke laboratorium. Tak sengaja ia menjatuhkan kepala miniatur rangka. Saya kira mas setan, taunya. Rahman ke aula. Ia menemukan jantung. Abdul yang ditinggal sendirian didatangi sepasang kaki menggantung. Paginya mereka ditemukan tergeletak oleh siswa lain. Selamat, kalian bertiga bukan banci. Pak Rizal sebagai kepala asrama membubarkan para siswa. Beliau juga meminta buku yang dibawa Dimas. Buku yang tadi kamu pegang? Mana gak ada buku. Evan berpura-pura kesurupan untuk ngeles. Pak Rizal melihat isi buku itu dan menghukum Dimas, Ramon, dan Evan dengan keliling lapangan 10 kali nonstop. Selesai menjalani hukuman, mereka rebahan di halaman. Mereka teringat bahwa besok adalah ulang tahun Ramon. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu berdua harus kasih gue kado. Datanglah guru baru yang minta ditunjukkan ruangan Pak Sentot. Sebelah sana mbak. Ramon pun mengantarkan guru itu. Guru itu bernama Busonya. Ramon kesengsem dengan kecantikan Busonya hingga pikirannya traveling dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dalam tidurnya Ramon mengigau memanggil Busonya. Pulang sekolah mereka berkumpul, namun Ramon sibuk nggambar. Dimas dan Evan pun ke kamar duluan. Busonya datang. Lagi-lagi Pak Rizal merusak suasana. Saya Rizal, kepala asrama di sini. Ramon pun ke kamar. Ternyata yang digambar Ramon adalah seorang ciwi. Dimas dan Evan menggiring Ramon ke sebuah ruangan. Ternyata mereka menyewa penari telanjang yang didandani mirip Busonya sebagai kado ulang tahun Ramon. Tak lupa Evan memvideo momen ini. Evan membagikan videonya dan nobar. Abdul, Rahman, dan Saleh juga ikut nobar. Hal ini diketahui Pak Rizal. Dimas, Ramon, dan Evan pun diadili. Kita gak kenal ya friend ya? Iya pak, gak kenal pak. Jangan bohong. Pak Rizal mengancam akan mengeluarkan mereka, membagikan video itu ke komite, dan memanggil orang tua mereka. Mereka ngeles dengan sumpah mati. Bahkan Ramon mengusulkan untuk ngebuktiin bahwa kami nggak bersalah pak. Kami berani sumpah pocong. Saya tunggu di aula.
Di kamar, mereka berdebat tentang keputusan yang telah diambil. Iya, tapi sumpah pocong itu resikonya nyawa, Mon. Gue lebih baik ngalamin hal aneh apapun daripada gue mesti diomelin sama bokap gue. Semua siswa ke aula untuk menyaksikan sumpah pocong. Kami bersumpah, kami dituduh melakukan hal yang tidak kami lakukan. Tiba-tiba, papan di kelas mengeluarkan darah. Pak Sentot datang menghentikan sumpah pocong itu. Saya menjaga reputasi dan nama baik sekolah ini. Karena koneksi ayahnya Ramon bernama Heru, masalah ini selesai. Busonya memberikan gambar Ramon. Ayahnya Ramon datang. Busonya tahu jika ayahnya Ramon pernah mengajar di sekolah ini. Memang saya pernah jadi guru BP di sekolah ini. Ramon dihukum ayahnya nggak boleh pulang saat liburan. Kamu bantu di asrama, biar bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sentot. Ayahnya Ramon pun pulang dengan mobilnya. Malamnya, Pak Heru nonton TV. Tiba-tiba, karakter itu keluar dari layar. Pak Rizal mengabarkan jika Ramon kabur. Pak Heru cari cemilan di kulkas. Ia melihat gagang pintu bergerak sendiri. Ternyata itu Ramon. Pak, Ramon takut di asrama sendirian lah. Besok, Papa antar kamu kembali ke asrama. Sesuai janji, Ramon dikembalikan ke asrama. Ia diberi tugas ngepel semua ruang kelas. Biar nggak kotor kayak otak kamu. Ramon menemukan darah, bahkan ada darah menetes di embernya. Ramon hendak mengganti air. Seperti biasa, lampu mati bisa dihitung mundur. Ramon masuk lift. Ia santuy-santuy sambil bersandar. Lagi-lagi lampu mati. Hitung mundur dimulai. 3, 2, Ada yang menetes di hidung Ramon. Ramon langsung rebahan. Tiba-tiba Ramon ngecek ke dipan atas, namun hasilnya nihil. Esoknya Ramon dijenguk busonya di klinik. Ibu ingat kan, Bu? Perempuan yang saya gambar itu, Bu. Saya lihat dia, Bu. Ramon masih rebahan. Ia mengendap-endap dan melihat ke jendela. Ramon pun menenangkan diri dengan rebahan lagi. Namun sosok itu datang kepadanya. Ternyata itu busonya. Beberapa hari kemudian, Ramon jadi depresi. Busonya meminta agar Pak Sentot memberitahu ayahnya Ramon. Ramon tidak pernah melihat apa-apa. Itu kan hanya hayalan dia saja. Pak Sentot menganggap Ramon hanya mencari perhatiannya busonya. Di kelas, Ramon menggambar. Ia melihat darah di papan tulis. Lihat, Bu. Sosok itu datang. Dimas dan Evan mengabarkan acara tahunan dengan asrama Putri Edelweiss dimajukan. Acara dimulai jika sepupunya Dimas, Marta, dan satu temannya dari asrama Edelweiss berbagi job. Lo sama sepupu gue, lo sama Ramon dan gue sama Evan. Ramon, Dimas, dan Evan lewat tangga. Sedangkan Abdul, Rahman, dan Saleh naik lift. Rahman sibuk dengan rambutnya, namun Abdul dan Saleh melihat hantu. Ramon melihat Ciwi di atas. Ia pun menghampirinya. Sedangkan siswa lainnya asyik konser. Ciwi itu menggiring Ramon ke kelas. Ramon, kamu ngapain? Enggak, Bu. Busonya pun menyapa Ciwi itu. Bu, ini kunci perpustakaannya. Tiba-tiba si Ciwi hilang. Ramon bertemu Marta di toilet cowok. Setahu gue ini ada cowok nih. Sorry,
Gue gak ngeliat tadi. Ramon pipis, tapi Martha kembali lagi. Gue cuma mau ngambil tas kok, tadi ketinggalan. Mereka kenalan, namun busonya ke perpustakaan. Beliau heran dengan sisi gelap sudut perpustakaan. Tak sengaja, busonya menemukan buku kenangan tahun 90. Konser berlanjut, tiba-tiba lampu mati. Mereka menghitung mundur, tapi hasilnya nihil. Evan yang asyik-asyikan dengan Ciwi merasa tangannya si Ciwi berubah jadi dingin. Evan pun menduga kejadian ini akibat sumpah pocong mereka. Di sekolah ini emang ada, dan dia makin kalap. Busonya mandi, bersih-bersih, dan lanjut tidur. Karena nggak bisa tidur, busonya minum obat tidur. Sialnya obatnya jatuh. Tiba-tiba buku kenangan 90 itu ada di ranjangnya. Beliau membukanya dan menemukan foto siswi yang persis dengan gambar Ramon. Malam hari Evan kebelet pipis. Karena nggak berani ke toilet, Evan pun kencing di botol. Botol ditaruh meja lagi dan lanjut tidur. Namun ia nggak sadar ada yang nemenin. Paginya Dimas meminum air di botol itu. Evan mandi keramas. Ia kembali ke kamar dengan keadaan masih memakai handuk. Ramon membakar gambar-gambarnya, sedangkan busonya dan Pak Rizal bertanya kepada Pak Sentot tentang siapa Ciwi yang ada di buku kenangan 90 itu, serta sejak kapan asrama Pramudia Mulia dikhususkan untuk laki-laki. Sejak terjadinya skandal itu. Dimas boker. Ia nggak percaya dengan Ramon dan Evan yang katanya diteror setan. Ada orang ya. Pintu membuka sendiri dan nggak ada orang. Dimas cuci tangan ditemenin sosok. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Pukul 1.45, semua masih tidur. Tangan Ramon yang menggantung dielus-elus. Ia ngecek ke kolong tempat tidur. Ramon pun gak peduli, namun semuanya berusaha menyadarkan Ramon. Sesuai alamat di buku kenangan, busonya mendatangi rumah siswi itu. Beliau bertemu dengan si ibu. Ternyata siswi itu bernama Bunga. Bunga ini anaknya baik, namun ia sulit bergaul. Scene flashback, suatu malam Bunga nggak pulang-pulang dari sekolah. Si ibu menemukan diari di kamar Bunga. Ternyata Bunga jatuh cinta dengan guru bernama Pak Heru, yang tak lain adalah ayahnya Ramon. Mana mungkin saya pacaran dengan murid di sini? Dengerin, nih diarinya. Gua ngerasa gak aman di rumah. Untung di sekolah ada Pak Heru. Untuk ngeles, Pak Heru sampai bersumpah mati, bahkan sampai menantang. Saya berani sumpah pocong. Pak Sentot datang dan nggak setuju dengan ide ini. Ini sekolah terhormat, bukan untuk upacara seperti itu. Pak Heru mendatangi Ramon dan minta maaf. Scene flashback ketika Bunga mengabarkan bahwa dirinya berbadan dua. Pak Heru pun membawa Bunga ke dukun aborsi. Pak Heru membonceng Bunga pulang. Namun pendarahannya belum berhenti. Pak Heru berhenti di telepon umum. Ceceran darah Bunga sampai dimakan anjing. Mereka lanjut pulang. Namun di perjalanan Bunga meninggal.
bukannya dikubur, mayat Bunga malah disemen di balik tembok kelas yang belum jadi. Bu Sonya menjenguk Ramon. Beliau mengabarkan bahwa Pak Heru ada hubungannya dengan Ciwi yang digambar Ramon. Pak Heru ke kelas tempat ia menyemen Bunga. Ia menunduk dan disambut Bunga. Maafkan aku, Bunga. Jangan ganggu anakku. Bunga menunjukkan wujud aslinya. Seketika seluruh ruangan dipenuhi darah. Bunga mengejar Pak Heru. Ramon juga mencari ayahnya. Pak Heru naik tangga hingga sampai atas. Bunga menjatuhkan Pak Heru ke lantai dasar. Di ending, Pak Heru selamat, namun diopname di rumah sakit. Film pun berakhir. Oke, film ini memang judulnya menarik. Dari awal ceritanya juga menarik. Namun endingnya itu loh, pasti masalahnya tentang adu gabrut. Lalu nggak mau tanggung jawab. Akhirnya si Ciwi meninggal dan balas dendam deh. Jujur saja, saya kecewa karena judul hanya dibuat pemanis di film seperti ini. Kalau kalian masih ingat tentang film Arwah Kuntilanak Duyung, Hantu Aborsi, Terowongan Casablanca, Misteri Cipularang, dan Lawang Sewu, semuanya judulnya menarik. Namun endingnya sama seperti film ini. Dahlah. Semoga next video kita bisa menemukan film yang menarik ya. Oke, film ini mendapat 4,6 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 5 deh. Sampai di sini rangkum film Sumpah Pocong di Sekolah 2008 dan see you next video.